Langsung saja saya panggil Sukron dan Usi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman, mungkin dari aktivis 98. Mungkin agak-agak kaget gitu ya, kalau yang moderatornya mungkin pas 98 itu umurnya 5 tahun ya. Belum lahir sih. Kalau lo belum lahir ya, jadi kenalin, kita dari Kelakar Indonesia, kita akan menjadi moderator. Jadi mohon maaf kalau memang misalkan kita nggak paham pasti sama aktivis-aktivis 98 kejadiannya seperti apa. Lagi-lagi usia belum lahir, saya masih 5 tahun ya. Jadi pengen sih jadi aktivis waktu itu tapi masih 5 tahun ya. Iya, Jadi makanya kita datang sini kan, mau nanya kita sama-sama. Sama sekali nggak tahu, tapi yang jelas hari ini tentunya kita akan membahas tentang ya yang ada di banner ini ya, pastinya urgensi persatuan nasional. Nah, nanti kita akan panggilkan satu persatu. Boleh. Ya, kita akan panggilkan satu persatu narasumber atau kita bisa bilang pemantik diskusi pada hari ini. Bang Domingus Octavianus dari Prima. Wah, boleh silakan masuk Bang ke Dom, silakan Bang, kita naik ke depan. Tapi juga sudah ada Bang Firman Tendri dari FKSMJ. Bang Firman, boleh? Pak Firman Tendri, silakan. Kalau jabat tangan sama aktivis 98 tuh ada beda gitu. Oh, kenapa tuh bedanya? Aduh, gitu. Masih gemeter apa? Iya. Ada intimidating ya. Iya. Oke, tadi ada dari Forkot, ada Bang Noel, Immanuel Ebenezer. Nah, Bang Noel ini udah sering ketemu kita ya. Ini sering lah. Nah, cari tempat duduknya yang kira-kira menentukan ya. Nah, yang paling itu. Nanti kita di situ aja. Iya, kita di sini. Oke, sama ada juga Bang Mangapul Silalahi dari Forkot juga. Bang Mangapul. Enggak. Boleh dong tepuk tangannya buat Bang Mangapul. Silakan teman-teman media atau teman-teman yang ingin ikut berdiskusi, silakan maju ke depan, masih ada bangku kosong ya di depan. Silakan. Di sebelah sini aja Mas. Itu tempat saya nanti. Oh gitu ya? Oh iya. Kita kita ingin berdiskusi untuk persatuan nasional ya, jangan berebut kursi dulu ya, tapi yang bagus. Oke, silakan. Oke, Siapa lagi sih? terakhir ini ada Bang Arif Rahman, Sekjen Barikade 98, Oh, iya. Sempalan. Tadi kan. Oke, sebenarnya kita mau bahas masalah apa sih Kak? Apa? Kita mau bahas apa nih di sini? Ini sebenarnya abang-abang ya, berarti kakaknya aku doang sendiri. Adik-adik kita, anak-anak kita lebih tepatnya, anak-anak lebih bicara ada diplomatik diskusi pada hari ini ya. Jadi terima kasih buat mungkin ya teman-teman dari Konsolidasi Demokrasi Aktivis 98 yang sudah hadir pada sore hari ini di Tempo ya. Tempo apa namanya? Kedai Tempo. Kedai Tempo, betul sekali. Ya. Komunitas Hutan Kayu. Nah, oke, jadi apa yang mau kita mulai dari mana dulu nih kalau kayak gini ya? Sebenarnya itu yang adalah ketika Bang Budiman Sujatmiko itu bertemu sama Pak Prabowo sih. Oh, karena yang menarik juga selain itu singkatannya jadi Prabu ya. Apa tuh? Prabu Budiman. Udah ada pencerahannya, Prabu. Ya, agak serem ya, Prabu gitu Ya, kayaknya. gimana gitu kan. Dan terlihatnya sangat akrab, ditambah Budiman juga mengatakan bahwa ini capres yang tepat nih, Pak Prabowo-nya sendiri gitu. Padahal bisa perangko ya, perangko bisa ya. Perangko apa tuh? Prabowo Budiman Sujatmiko ya. Kenapa harus Prabu gitu ya. Tapi yang menarik juga kan yaitu soal itu ya, apakah perpecahan ini bisa terjadi di teman-teman aktivis 98 Betul. atau malah terjadi di partai PDIP sendiri ya. Makanya sekarang lagi gak ada nih ya, abangnya nih. Kayak enggak lah. Emang tadi mau masuk gerbang dijegat tadi ya, ada dua ada orang baju merah terus disuruh pergi lagi gitu. Oke. Iya, nah menariknya tuh sebenarnya Bang Budiman ini kan aktivis 98 banget, salah satu tokoh lah untuk Betul. Tapi Kalau videonya viral ya di tahun 98 yang di penjara. Betul, dimiripin sama Adito Pramono kalau nggak tahu itu penyanyi anak-anak Gen Z sekarang. Iya, yang bikin lagu Daun Surgawi itu tentang Iya. itulah. Gitu. Tapi mungkin nggak tahu juga ya bapak-bapak yang ada di sini. Adito Mono atau
Oke, sambil menunggu Bang Arif juga kali ya, kita langsung tanya aja. Sebenarnya Bang, menurut abang-abang yang ada di depan nih, kalau misalnya kita melihat dari gerak-geriknya Bang Budiman yang merupakan juga salah satu tokoh aktivis 98, lalu dekat dengan Pak Prabowo yang dianggap sensitif dengan isu-isu 98 ya, apakah ini malah menyebabkan perpecahan di aktivis 98 itu sendiri gitu? Tapi sebelum mulai ke siapa ya, mungkin dimulai dengan yang lebih kelihatan condong ke siapa ya. Oh. Jadi silakan Bang Noel itu. Tadi aku boleh lebih dekat dulu dari kita, Bang Noel gitu. Jadi sebenarnya kita juga punya program di Kelangkaan Indonesia namanya Walkout. Waktu itu Bang Noel juga udah pernah hadir ya. Konsep Walkout tuh kira-kira pertanyaannya rada-rada nyeleneh ya. Jadi mohon maaf kalau ada yang sakit hati bapak-bapak. Tujuannya biar santai aja gitu. Pertanyaannya apa? Masa lupa ya, soal perpecahan itu apakah benar terjadi di aktivis 98? Kita pemantiknya dari Bang Budiman ada hadir menemui Pak Prabowo, itu tanggapan jadi Bang Noel dulu gitu. Oke, saya rasa Bang Budiman itu sebuah terobosan yang hal yang luar biasa. Karena kita di dunia aktivis, ketika ada pilihan-pilihan politik, ya itu harus dihargai, nggak bisa tidak. Ini kan tiba-tiba ada yang kesetanan, ada yang kesurupan lah ya, ketika ada event simbol pindah, kemudian Budiman Sujatmiko pindah, sama halnya ketika saya juga mendukung Pak Prabowo awal, semua pada kesurupan gitu loh. Tapi yang kesurupan udah kena air putih, kena siram semua tuh, mulai ada kesadaran untuk memilih Pak Prabowo. Itu kan banyak pertimbangan-pertimbangan, kayak Budiman itu saya yakin punya pertimbangan tersendiri soal pilihan-pilihan politiknya. Tapi saya tidak mau menyimpulkan pilihan politiknya, tapi apapun gerakan yang dilakukan oleh kawan-kawan saya hari ini yang dulu di 98 berjuang, itu hal yang biasa ketika ngambil pilihan-pilihan politik. Kayak dulu ada saat kita berjuang, cuma baru berapa hari kita berjuang, ada tuh teman saya Lutfi masuk Golkar jadi anggota dewan, biasa aja tuh. Gitu. Iya, padahal kejadiannya baru teriak-teriak bubarkan Golkar, tiba-tiba menjadi caleg Golkar anggota dewan. Nah ini fakta, ini kan fakta. Soalnya kan Gitu suka loh. 98 langsung jadi partai, Bang, Iya. bukan golongan lain. Dulu kita udah teriak-teriak bubarkan partai Golkar, kawan kita sudah ada di partai Golkar, bahkan menjadi anggota dewan. Jadi ketika Budiman hari ini coba secara pilihan terlihat mendukung Pak Prabowo, ya hal yang biasa aja. Jadi nggak ada yang luar biasa. Dan ketika ada kawan-kawan coba menarasikan soal dapat cuan dan sebagainya, saya nggak yakin tuh model kayak Budiman itu berpikirnya terlalu jauh ke sana. Beda dengan kelompok-kelompok Cokro TV ya. Ada nggak Cokro TV? Kita tidak tahu sejarahnya di mana, kita tidak tahu orangnya di mana, gitu. Begitu akrabnya dengan Densus 88, gitu loh. Kan kita mudah sekali mengidentifikasi mereka. Dulu kita ini kan berkali-kali ganti rezim, ya kita ini kan bahan fitnahan kekuasaan, gitu. Jadi kalau seandainya kekuasaan difitnah anak gerakan itu hal yang biasa. Tapi kalau kita difitnah oleh kekuasaan itu hal yang luar biasa, udah terbiasa juga bahkan. Jadi kalau ditanya lagi proses menuju 2024 ini memang ada semacam tanggung jawab moral dan politik bagi kawan-kawan aktivis 98 yang hari ini aktif di beberapa partai. Pertama partai, kedua di dalam konsentrasi politik Pilpres ke depan antara Mas Ganjar, kemudian ada Pak Prabowo, kemudian ada Mas Anies. Kayak saya ini kan mendukung Pak Prabowo, dia ada kawan saya nih, si Arif nih, kabur dia nih, pendukung Anies nih. Masih sholat dulu. Dia takut terintimidasi dia. Lantas kemudian ada teman saya Adian itu puluh di dukung Mas Ganjar. Nah saya ada di Pak Prabowo. Dan itu cita-cita kita 26 tahun yang lalu. Pilihan politik ini adalah bagian cita-cita. Jadi bukan begitu aja adanya, tidak. Ini bagian cita-cita yang kita sepakati
di 26 tahun yang lalu saat kamu masih jadi sperma atau jangan-jangan baru sebagai hayalan lah, namun jorokan orang tuamu gitu. Jadi apa yang kita lakukan ini ya 26 tahun yang lalu lah, 26 atau 27 tahun yang lalu kira-kira, bahwa ya suatu saat kita akan mengambil pilihan-pilihan politik yang kiranya itu bisa menjadi ini apa namanya itu politik nilai lah ya, misalnya menularkan sebuah nilai. Dulu kita kan terbiasa diinfiltrasi kekuasaan, disusupi oleh kekuasaan. Nah saatnya aktivis 98 melakukan penyusupan terhadap kekuasaan. Ini penting sekali. Jadi sekarang lagi melakukan penyusupan ya? Nah, itu penting, karena apalagi Pak Prabowo mau berkuasa, ya kita susupi. Kalau kemarin kita menyusupi Pak Jokowi, ya kan, supaya Pak Jokowi itu sadar bahwa kemenangan Pak Jokowi itu disebabkan oleh kuatnya aktivis 98 atau para aktivis yang punya komitmen terhadap demokrasi. Walaupun sebagian kawan-kawan saya yang aktivis 98 masuk di lingkaran Jokowi, tiba-tiba megang kemaluannya begini. Yang akhirnya saya juga malu gitu. Memalukan sekali. Belum lagi kawan-kawan saya yang dekat dengan beberapa menteri sama perilakunya. Seharusnya kawan setia itu punya kemampuan bagaimana mengedukasi kekuasaan. Yang ada kita malah termoderasi oleh hanya sebatas kekuasaan. Misalnya contoh sederhana, kawan-kawan baru dikasih komisaris saja sudah lemah. Padahal itu bukan cita-cita aktivis 98. Cita-cita aktivis 98 adalah bagaimana merebut kekuasaan. Itu cita-cita mulia kita dulu. Bagaimana merebut kekuasaan atau tidak, kita masuk dalam lingkaran kekuasaan. Ini ada beberapa kawan-kawan entah di mana, saya juga nggak habis pikir. Baru dapat komisaris aja udah kayak Erick Thohir itu seperti Tuhan. Itu banyak kawan-kawan seangkatan saya tuh. Makanya saya selalu mau kritik mereka, tapi nggak ada orang yang nggak datang. Saya nggak ada yang datang ataupun kawan-kawan saya. Berarti aman ya Bang Noel ya kalau misalnya Bang Budiman ke Pak Prabowo atau ikut sama Pak Prabowo karena mau menyusupi kekuasaan tadi. Loh iya dong, itu tugas kita yang punya komitmen dan tegak lurus terhadap demokrasi. Ya. Terkecuali Budiman, maaf, dia bicara tentang ideologi khilafah, itu beda lah. Itu ada persoalan mualaf ideologi. Kan nggak mungkin gitu loh. Selama masih ideologi sama, persoalan kebangsaan, bicara tentang Pancasila, kan tidak ada yang dihianati. Jadi saya melihatnya kawan-kawan hari ini bicara ada yang mendukung Anies, Prabowo, kemudian Ganjar, selama tidak mengkhianati cita-citanya nggak masalah, nggak ada problem. Kita senang misalnya kayak kawan-kawan dukung Anies, kemudian dukung Mas Ganjar. Ada pendukung, pasti ada pendukung Ganjar nih yang boneka-boneka lucu itu. Gitu. Ada kabar. Kenapa? Saya disebut saya ini ternyata nih sampai saya dukung Ganjar nih. Nah, setelah ini kita coba tanya nih. Berapa? Nggak ada SK. Nah sekarang kawan-kawan yang di Ganjar pun mulai ada kegelisahan karena kepemimpinannya tidak bisa direbut. Karena ada legitimasi politik yang diberikan, mandat politik atau petugas politik yang diberikan oleh DPP ke Adian Apitupulu teman saya juga. Nah ini kayak kawan-kawan yang ini nih jadi pinggiran nih, ini jadi pinggiran nih, pinggiran. Makanya lebih baik mendukung Prabowo hari ini karena daripada mendukung. Bang Noel udah curi start nih dari ke Prabowo. Ya, kita kasihlah ke kawan ya. ini. Mau nanya ke Bang Dom. Terima kasih. Noel itu nggak pernah lihat air mancur. Air mancur itu yang basah yang di pinggiran ya kan? Tapi begini, Noel itu waktu GP Mania, dia nolak Prabowo. Begitu dia terseok-seok di GP Mania, dia pindah Prabowo. Soal benar tidaknya nanti Tuhan yang menguji. Kalau Noel jik-jik itu dari zaman masuk kita tahu gitu, ya kan?
Perintah galang mahasiswa, dia galang anak SMA, ya kan? Udah biasa itu. Disuruh masuk partai yang dekat dengan kita, dia masuk Hanura, ya kan? Ngomong udah jalan aja dulu. Tapi begini, Kau jangan kritisi Noel. Gagasan soal persatuan ini jadi apa? begini, ini mau masuk ke intinya. Saya terima kasih berada di forum ini. Persatuan nasional itu bukan barang yang memang ada di kita. Jadi kalau saya membaca tema hari ini, apakah persatuan itu menjadi keinginan, dia menjadi kebutuhan, atau dia menjadi cita-cita? Karena begini, Soekarno juga dulu Soekarno pernah mengatakan sate itu ketika ditusuk-tusuk, udah dipotong-potong, disatukan menjadi sate dia. Pertanyaannya ini persatuan atau persatean? Ya. Nah, kalau kemudian orang kemudian menarasikan bahwa persatuan nasional itu urgensinya ada di Prabowo, saya menolak juga. Gitu. Jangan kemudian diartikan bahwa persatuan nasional ini bisa dibangun oleh seseorang yang bernama Prabowo. Berarti ada, tadi saya bilang, teori chaotic. Seolah-olah kita ini chaos, kita ini nggak punya ikatan persatuan, dan di tangan Prabowo lah persatuan itu bisa dicapai. Ini salah, gitu loh. Nggak betul ini. Nah, makanya ada 3 pertanyaan. Persatuan itu keinginan, kebutuhan, atau memang cita-cita bersama. Kalau itu menjadi dasar kita berpikir dan berpijak, tidak akan ada pertanyaan ini. Yang kedua, itu memang tidak ada tanda tanyanya, tapi kalau bicara urgensi, ya kan? Kalau bicara urgensi, ini ada persoalan di dalamnya. Kebutuhan utama kita, urgensi kan begitu. Nah, kalau kita melihat peta politik hari ini, kalau kita melihat peta politik hari ini, siap. Terima kasih. Nah, nanti biar Budiman sendiri yang menjelaskan lebih lanjut. Jadi gini, politik kontemporer hari ini dimanapun di belahan dunia, orang sudah meninggalkan calon presiden dari yang berlatar belakang militer. Nyaris tidak ada lagi presiden di dunia ini, nyaris ya, bukan tidak ada, mungkin masih ada, saya kurang lengkap literasinya. Tapi tidak ada lagi presiden di belahan bumi manapun, termasuk di negara-negara yang selama ini menjadi laboratorium sosialnya Budiman di Amerika Latin sana, nyaris tidak ada lagi presiden yang berlatar belakang militer. Tidak ada lagi. Ya, hari ini presiden-presiden atau menteri yang dipilih oleh rakyatnya nyaris tidak ada presiden dari latar belakang militer. Nah, kalau hari ini ada Budiman dan Noel yang memilih untuk mendukung calon presiden militer, saya kurang tahu nih basisnya apa, itu teorinya yang dipakai apa. Demokrasi modern sudah, katakanlah di tahun awal 90 itu percaya dengan demokratisasi gelombang ketiga, yaitu tentara yang profesional yang kita dukung, yang percaya pada demokratisasi, ya kan? Maka lahirlah beberapa pemimpin Amerika Latin yang berasal dari latar belakang militer. Hari ini dunia internasional udah nggak membenarkan lagi. Bahkan memang juga tidak ada
hal yang bisa menjamin bahwa pemerintahan sipil nggak lebih galak daripada pemerintahan yang berlatar belakang militer, seperti yang kejadian di Ukraina. Seorang badut ya kan bisa jadi presiden, ternyata ya fasis juga gitu loh. Nah, bagi saya, kalau kita benar-benar mau memperjuangkan demokrasi harus melahirkan pemerintahan sipil, ya kita harus terus mendukung pemerintahan sipil siapapun dia. Kan? Jangan kemudian, oh dia kan sudah sipil, sudah purnawirawan, tetap latar belakang militernya tetap ada, watak militernya tetap ada. Nah, kalau soal pilihan, ya saya menyerahkan itu pada Budiman Sujatmiko, pada Noel. Tapi kita masih ingat sama-sama, Noel, Budiman, atau Apul masih teriak-teriak, makan pengadilan HAM untuk Prabowo. Dia lupa, dia amnesia. Tahun-tahun 98 itu begitu mereka masih. Partaimu berkuasa, Bung Tenri. Nggak selesai juga. Oke, kita lagi bicara soal kitanya, bukan partai yang kemudian kita ada di dalamnya, ya kan? Maka saya kalau sebagai identitas pribadi Budiman, dia mau pilih Prabowo, nggak apa-apa, silakan, itu hak dia. Demokrasi itu membiarkan kita punya hak pilihan kok, ada pilihan masing-masing. Ya? Tapi kita juga jangan mengalami amnesia sejarah dong. Ya? Kawannya Noel, kawannya Budiman, kawannya saya, kawannya Lutfi, kawannya Apul, ada yang mati di sana, ada yang diculik, mengalami penyiksaan. Oke. Siapapun itu yang menyiksa. Tapi kita juga nggak bisa membiarkan ada kebohongan sejarah di dalamnya. Begitu. Jadi hari ini kita cuma punya 3 pilihan politik, entah itu Anies, entah itu Ganjar, entah itu Prabowo. Silakan memilih, ya kan? Tapi juga jangan membangun narasi, ya, bahwa yang namanya setan bisa jadi malaikat dan yang malaikat belum tentu juga bisa jadi setan, kan begitu? Ini Ya, sedang menyesatkan alur atau narasi diskusi ini. Itu saya kita amnesti, kita kurang ajar. Sekali lagi gini. Ini apa? Ya kita harus sepakat lah bahwa memang musuh nyata demokrasi adalah junta militer atau kelompok yang secara pemikiran susah melihat sebuah perbedaan atau warna. Itu komitmen kita. Nah, Prabowo hari ini saya lihat ini dalam kacamata dan sudut pandang saya yang punya background militer yang mereka caci maki tapi punya kemampuan adaptif terhadap demokrasi. Contohnya apa? Ketika dia membuat partai, membuat partai, kemudian kemarin dia juga menolak fungsi ABRI, kemarin walaupun kesadarannya baru hadir, tapi untuk kita itu bagian penguatan demokrasi daripada yang bicara tentang sipil militer yang wataknya koruptif. Karena kita berapa tahun ini belakangan ini mendapatkan pemerintahan yang sipil yang begitu fasis, yang begitu korup, gitu. Nah, tidak ada orang yang punya yang berdiri tegak lurus di tengah-tengah demokrasi yang kita inginkan. Kalau TMD kan coba menyesatkan logika kita, dia pikir kita anak semester 2 kali ya. Alasannya nih. Ada putih bilang amnesia sejarah. Ya, saya mau cerita aja bahwa dunia ini tidak sehitam putih yang kita kira sampai usia kita 7 tahun. hitam putih yang dipakai Ganjar. Dan lurus. Ini untung bukan biru. Ya, saya Meja hitam putih Ganjar. Hitam putih. yang mau saya sampaikan adalah 23 tahun kita sudah reformasi dalam 23 ya? 25 ya? Makasih ya.
Jangan lupa ya, pantas lah. Maksud saya begini, ada perjalanan banyak hal di mana memang pada waktu itu kita mendorong perlawanan, mendorong demokrasi itu adalah keharusan sejarah. Tahun 98 itu, 96, 97, 98. Kita memisahkan diri dari unsur-unsur bangsa Indonesia yang Orde Baru, itu adalah keharusan sejarah. Sudah 30 tahun lebih, memang kita harus melawan. Dan memang pada masa itu, sistem yang ada tidak mampu secara liar, agile, dan lentur menghadapi pergeseran-pergeseran akibat krisis ekonomi, krisis moneter, di mana banyak pembangunan yang koruptif dan otoritarian birokratik memang harus dijebol. Dan kita waktu itu mendambakan kebebasan. Pasti itu, Mang Apul juga saya pikir juga ada di sana. Kita semua ada di sana, ya kan? Dan untuk itu keharusan sejarah, tugas sejarah kita adalah berhadapan dengan Orde Baru. Pak Prabowo, Pak Wiranto, Pak Hendro Priyono, Pak Agung Gumelar, siapa lagi mungkin? Opung, itu yang militer, yang sipil pun, siapa? Yang sipil Akbar Tanjung. Waktu Illuminati lu siapa? Ya, itu memang keharusan. Pada waktu itu saya katakan tugas sejarah kita waktu itu berhadapan-hadapan dengan orang yang mengatasnamakan tugas negara. Karena negara arahnya sedang melawan sejarah waktu itu. Ketika kita harus berpihak antara tugas sejarah dengan tugas negara, berbeda pada sejarah. Karena tugas negara itu sendiri bisa dipegang oleh kekuatan-kekuatan yang tidak sepenuhnya selalu berkepentingan selaras kongruen dengan kepentingan negara. Apalagi kepentingan sejarah. Tugas mereka yang mendorong tugas sejarah adalah menabrak siapapun. Karena bahkan negara bangsa itu bisa lenyap kok, kekuasaan imperial bisa lenyap kok kalau melawan sejarah, kolonialisme bisa lenyap kok, fasisme bisa lenyap kok, komunisme bisa kalah kok. Karena ada negara, sistem negara bangsa yang melawan kehendak sejarah, dan kita memang sejarah. Kemudian sejak 98 sampai 2023 hari ini, apa tugas sejarah manusia, tugas sejarah dunia? Setting globalnya berbeda lagi. Setting global hari ini, kalau kita samakan periodenya adalah ketika awal abad 20, teman-teman. Ketika muncul rasa kebangsaan yang baru dari bangsa-bangsa jajahan karena sistem imperium kolonial mau runtuh. Hari ini pun sistem yang established secara global sedang mengalami goncangan besar. Dan Indonesia, perasaan sebagai Indonesia pernah kita jadikan modal dasar untuk meraih kemerdekaan. Bersatu. Kalau dulu Bung Karno sering mengatakan dalam bahasa Belanda, Samenbundeling van alle revolutie de krachten. Hari ini kita juga harus mengatakan hal yang sama dengan sedikit berbeda, Samenbundeling van alle nationalistische krachten. Penggalangan seluruh kekuatan-kekuatan nasional karena ada pergeseran dan pergesekan. Dan pergeseran-pergesekan itu selalu ketika tiga faktor ini mendorong pergeseran dan pergesekan global itu, cara berpikir lama itu harus berubah. Yaitu ketika ada ledakan virus, ketika ada ledakan pengetahuan, dan ketika ada ledakan peluru perang besar. Itu pernah terjadi awal 2020, virus Spanish flu, ledakan pengetahuan dengan adanya revolusi Industri 2.0, ditemukan listrik tiba-tiba masuk ke pelosok-pelosok, orang desa, orang gunung tiba-tiba malam hari bisa baca. Itu ledakan pengetahuan. Orang di hutan, orang di pertambangan dapat listrik malamnya. Hari ini di tangan kita, di pelosok kita, orang dapat pengetahuan. Doktrin-doktrin politik, pengetahuan ilmuwan, ilmu bukan lagi dapat dari kampus kok, bukan dapat dari perpustakaan kok, dari tangan sendiri setiap anak kita, setiap adik kita. Dalam keadaan seperti itu, ketika semua dikocok ulang, didisrupsi, kamu harus pastikan ada satu yang kamu jadikan pegangan. Kalau awal abad 2 pegangannya adalah
perasaan sebagai bangsa Indonesia yang dijajah dan harus merdeka. Ketika semuanya diacak-acak, hari ini modal itu kita sudah punya, namanya negara Indonesia. Negara Indonesia sudah kita demokratiskan tahun 98 karena tugas sejarah. Hari ini menurut saya militansi yang sama harus kita perjuangkan juga untuk kepentingan bangsa, kepentingan nasional. Mengerti? Udah benar nih. Udah benar. Ya kan? Enggak, gua jarang nyatet pakai tangan. Udah ada rekamannya teh. Soalnya gua nyatet pakai bukan pakai gini nanti. Kamu tahu ketika tahun 37 ini negara lain nih ceritanya. Tahun 27 pendukung-pendukung Mao Zedong disembelih oleh Chiang Kai-shek di Shanghai. Disembelih di pantai oleh Kuomintang. Tahun 37 ketika Jepang datang di Chongqing, Mao Zedong ketemu Chiang Kai-shek, perjamuan untuk menyatukan kekuatan nasional melawan fasisme Jepang. Tahun 42 ketika Bung Karno memutuskan untuk lepas dari Belanda, Jepang datang. Dan Jepang entah palsu entah tidak janjinya, dia menjanjikan kemerdekaan, dia sambut itu. Karena ada sebuah kepentingan strategis untuk memerdekakan Indonesia. Karena melawan fasisme tanpa gerakan yang bersenjata nggak mungkin. Sebenarnya Bung Karno kan nggak setuju gerakan bersenjata. Mau nggak mau dia berangkul untuk Indonesia merdeka. Ada banyak kisah lain, ya. Ada banyak, kalau mau kisah Nabi juga banyak, kisah agama juga banyak, ya kan? Kisah agama juga banyak. Ketika bahkan perjuangan yang paling suci, tidak seluruh jalan tol dari Jakarta sampai Surabaya. Ada kelok, ada tanjakan, ada turunan, dan hanya mereka yang berpraktek yang paham itu. Berapa biayanya, berapa kesempatannya, berapa ongkos yang harus dibayar untuk para pelaku. Dunia ini, jalan dari sini ke rumah saya jauh lebih rumit daripada peta dari sini sampai Washington. Peta dan peta itu, di atas peta ini lurus mulus, jalannya tidak, Bung Tenri. Sementara ada yang kita pertaruhkan. Pertaruhannya apa? Sederhana kok. Kalau hari ini ada orang mengatakan bahwa Indonesia masih defisit kebebasan, udah segala tolak ukurnya adalah indeks demokrasi. Bangsa ini tidak bisa besar sekedar dengan modal kebebasan. Kemarin saya nge-tweet, jika kita ingin berjuang untuk Indonesia yang bebas, dan sudah kita lakukan tahun 90-an, semua negara di dunia akan suka Indonesia jadi negara yang bebas. Jika kita kemudian berjuang untuk negara yang adil, masih banyak negara yang suka Indonesia untuk menjadi negara adil. Tapi ketika kebutuhan adalah Indonesia jadi negara maju, akan negara yang berkepentingan Indonesia jadi negara maju. Karena artinya akan memunculkan kekuatan baru, akan menghilangkan kesempatan pasar hilang 270 juta. Karena kita ingin mandiri, kita ingin hilirisasi, kita ingin dekarbonisasi, kita ingin digitalisasi, kita ingin pendidikan sumber daya manusia, kita ingin implementasi dana desa yang benar, kita ingin connectivity. 6 agenda: hilirisasi, dekarbonisasi, connectivity, digitalisasi, pendidikan, dana desa. Itu adalah 6 jalan yang menurut saya harus dicapai dengan melampaui permusuhan 25 tahun yang lalu. Toh kita memang tetap bertentangan. Kita pernah bertentangan dengan Pak Prabowo, pernah juga kami bersama saat saya di PD Perjuangan juga di 2009 Ibu Mega mengangkat Pak Prabowo sebagai wakil presiden. Kemudian Pak Jokowi juga mengangkat beliau sebagai Menteri Pertahanan. 2 tokoh yang secara personal masih saya jadikan kompas saya. Sudah melakukannya. Dan hari ini kalau dikatakan di antara 3 tokoh yang tadi disebut, saya pernah ditanya apa ciri-ciri mereka ketiganya. Pak Ganjar seorang pemimpin populis, Pak Anies seorang pemimpin yang intelektualis, dan Pak Prabowo adalah seorang pemimpin yang berpikir strategis.
Strategis. Dalam keadaan seperti ini kita butuh populisme, butuh intelektualisme atau strategic thinking. Sesederhana aja. Sederhana aja. Saya pernah bilang juga pada Pak Prabowo, Pak, ini kita bicara dunia lagi nih, agar kita nih jangan katak dalam tempurung. Melihat perkembangan global, karena dulu pendiri bangsa ini ketika berjuang untuk Indonesia merdeka, ketika memutuskan untuk merdeka, dan ketika kita dulu berjuang untuk demokrasi, kita ngitung juga konstelasi global. Dalam kacamata saya, pengamatan saya, ada dua negara yang berhasil bangkit dari keterpurukan. Ketika dua jenis manusia memimpin negara itu atau bersama-sama merebut negara itu, yaitu Rusia di era Yeltsin dan kemudian bangkit karena dipimpin oleh seorang presiden yang berlatar belakang intelijen, strategik. Atau Lula da Silva yang berhasil membawa Brazil yang terpuruk dan menjadi negara yang bermartabat ketika dipimpin oleh seorang aktivis buruh namanya Lula da Silva. Kenapa? Karena cara berpikir aktivis dan cara berpikir intelijen atau berpikir pasukan elit itu sama. Secara konseptual dia komprehensif, secara lapangan dia paham. Aktivis dan intelijen itu, saya pernah ditangkap 6 kali, saya cukup paham cara berpikir intelijen. Dan saya yakin intelijen juga pasti paham cara berpikir kita, karena dokumennya pasti jatuh ya. Kita saling belajar kok, cara berpikir intelijen seperti apa kok. Dan intelijen juga cara berpikir aktivis seperti apa kok. Dari konsep sampai lapangan, kita tahu betul bahwa dalam sebuah bangsa yang krisis, dalam sebuah entitas yang krisis, dibutuhkan cara berpikir strategis. Dibutuhkan cara berpikir strategis. Kita nggak bisa membiarkan Indonesia dipimpin oleh orang-orang macam Zelensky. Gak bisa. Gak bisa. Kita butuh kepemimpinan yang berpikir strategik. Untuk itu ada luka pasti, pernah di masa lalu pernah bentrok. Tapi yakinlah teman-teman, lawan yang selalu kita temui itu jauh lebih mengenal kita, dan kita juga bisa saling mengenal, dan justru di situ ada banyak hal yang bisa dibicarakan bareng. Cara berpikirnya sama kok, intelijen dengan aktivis itu sama cara berpikirnya, cuma ada di kubu berbeda aja. Nah, ketika kita bicara Indonesia yang sama, udah sama-sama demokratis 25 tahun nih, ada banyak sekali pengendapan. Dan celakanya, saya ini harus mengutip kata-kata teman saya almarhum Raharjo Waluyo-Jati yang baru saja meninggal. Dia pernah bilang ke saya 3 tahun yang lalu, Bung, penderitaan kita itu selalu dimunculkan 5 tahun sekali oleh orang-orang yang tidak pernah mengurus kita. Mereka selalu menjadikan nggak nih, penderitaan itu kita dimuncul 5 tahun sekali oleh orang-orang yang tidak pernah mengurus kita. Penderitaan kita selalu dibicarakan, tetapi alasan kita menderita tidak pernah dibicarakan. Kita luka, teman kita tewas, kita luka, kita menangis, kita berdarah, itu punya alasan. Tapi darah kita, keringat kita, air mata kita selalu jadi materi 5 tahunan. Tapi alasan kita berdarah, alasan kita berkeringat, alasan kita menangis gak pernah ditanya. Seolah kita tidak punya cita-cita. Padahal untuk cita-cita itu kita berdarah, kita menangis, kita berkeringat nih. Nah, tapi ketika mau bicara cita-cita masa depan, kita gak diajak bicara. Kita gak diajak bicara. Dan ketika masa depan itu disetting sebagai sebuah pesta, pesta itu tidak pernah. Saya nggak mengatakan kita harus berpesta, karena memang belum saatnya Indonesia berpesta. Ada masih banyak yang harus kita kerjakan. Tapi kami pernah teruji memikirkan masa depan Indonesia. Ya kan? Nah, kita mau sampai kapan? Mau sampai kapan nih? Sampai kapan? Sampai kemudian bangsa ini masa depan dibicarakan oleh mereka yang tidak pernah berdarah. Nah, di sini kemudian dan ini diskusi saya dengan Raharjo Waluyo-Jati yang baru saja meninggal. Saya diskusi dengan Pak Nezar juga.
yang sekarang wamen. Saya ngobrol semua dengan semua korban penculikan dan tidak ada penolakan. Berarti Tidak ada penolakan. Artinya kalau bicara amnesia, saya yakin teman-teman saya itu tidak amnesia. Mereka masih ingat betul kok bagaimana rasanya. Tetapi mereka tahu, mereka tidak boleh menghabiskan waktu mereka untuk menjadikan luka mereka sebagai komoditi oleh orang lain, sementara mereka punya pikiran. Dan insya Allah, ya kira-kira begitu. Saya tidak akan berani melakukan ini jika tidak dapat blessing lah, restu lah, persetujuan lah, diskusi yang panjang bertahun-tahun loh, bertahun-tahun, bukan seminggu 2 minggu, bertahun-tahun. Terutama setelah Pak Jokowi menang kedua ya, setelah Pak Jokowi menang kedua. Ya itulah, jadi saya tidak mungkin berani melakukan itu tanpa tanda kutip persetujuan, diskusi yang panjang lebar. Kira-kira begitu. tapi dari PDIP sendiri juga mendapatkan blessing, Bang Budiman. Saya diskusi dengan beberapa teman DPP dan rata-rata berkata bahwa sebagai sebuah konsolidasi nasional, sebagai silaturahmi, it's okay, gak ada masalah. Jadi menurut saya persatuan itu menjadi penting karena seperti saya kata tadi, nggak perlu saya ulangi, ancaman ke depan itu nggak sedikit. Kita harus punya militansi sama, memperjuangkan hak warga negara dengan memperjuangkan kepentingan nasional yang bersatu. Kita harus punya militansi yang sama, bahkan sekarang lebih harusnya. Karena kita hadapi adalah konstelasi global dan mereka punya banyak hal yang kita nggak punya. Apa sih yang kita punya ya? Sebagai sama Indonesia dan mau mempertahankan Indonesia, itu aja sih. Terima kasih. Oke, apakah terima kasih sudah bertepuk tangan atau Bung Budiman Sujatmiko. Apakah blessing kita juga didapatkan atau diraih, diberikan oleh Bang Dom selaku teman kawan lama di PRD dulu? Nah ini penasaran juga kan, tepuk tangan untuk Bang Dom. Terima kasih. Sebenarnya bilang kawan lama juga, sebenarnya juniornya dulu fans beratnya, tapi kemudian berpisah ya. Tapi saya senang bahwa pada akhir-akhir ini ada gagasan kembali yang terbangun dan bertemu, terutama dalam hal melihat tantangan situasi global. Saya sangat setuju bahwa kita perlu melihat ke sana karena proklamasi berapa 70-an tahun lalu pun muncul karena pembacaan terhadap situasi global yang tepat, momentum kalahnya Jepang dan ada bergejolaknya dekolonisasi dari negara-negara di penjajahan. Dan melihat situasi global saat ini, saya menyimpulkan bahwa kita berada pada satu periode atau satu fase sejarah yang bisa disebut sebagai dekolonisasi 2.0 sekarang. Dekolonisasi 2.0. Dan tentu ada tantangan-tantangan ke internal ya, ke dalam negeri dari masing-masing negeri yang berhadapan dengan situasi sekarang, yang kemudian bisa didiskusikan kontradiksi-kontradiksi di dalam negeri itu diselesaikan dengan cara apa. Tapi itu satu perembukan ke dalam. Tetapi visi kita adalah bagaimana kita melihat keluar. Karena tantangan kita itu berada di luar. Ini juga problem ketika sejarah ya, kita berhadapan dengan kediktatoran militer di masa Orde Baru, ya, teman-teman aktivis 98, itu adalah doktrin dari militer Indonesia yang melihat musuhnya ke dalam, tidak melihat keluar. Terutama. Nah ini sekarang kita juga sebenarnya harus juga bisa melihat keluar. Momentum dekolonisasi. Apa yang terjadi di Afrika sekarang misalnya, munculnya pemerintahan-pemerintahan baru yang lahir dari kudeta, junta-junta militer di Burkina Faso, di Mali, di Niger terakhir. Karena sekian ratus tahun ya, Bung Budiman tentu lebih mencerna bagaimana sejarah kolonialisme Prancis cukup dekat dengan saya. Bagaimana Prancis mengeksploitasi negara-negara itu selama ratusan tahun. Mali sebagai negara penghasil emas dan Prancis yang menikmati memiliki cadangan emas terbesar keempat di dunia.
Sementara Mali sebagai ladang emasnya tidak memiliki sepeser pun emas di negara cadangan emas. Prancis yang memanfaatkan nuklir, ya, uranium. Prancis memanfaatkan untuk tenaga nuklir, pembangkit listrik. Sepertiga dari Prancis menggunakan uranium dari Niger. Dan itu kemarin melahirkan kudeta-kudeta oleh pemimpin-pemimpin militer, ya, dari angkatan muda yang tercerahkan, yang lebih berani, yang lebih jujur, dan mereka mendapatkan legitimasi dari rakyat. Bagaimana kita melihat legitimasi, melihat fenomena ini? Saya tidak mendorong atau mau mengencourage terjadi satu kudeta, tidak. Kita sudah bersepakat bahwa kita berdiri dalam demokrasi, ya, dengan kebebasan yang ada sekarang ini yang sudah diperjuangkan dan berdarah-darah oleh kawan-kawan semua. Tetapi bahwa bentuk atau format pemerintahan itu tidak bisa kita adopsi atau tidak bisa dipakaikan oleh satu imperium terhadap negara kita atau terhadap negara manapun. Yang kita gunakan sekarang dengan demokrasi liberal ini kan dipakaikan oleh imperium yang namanya Amerika Serikat. Dipakaikan, dipaksakan ke kita. Ini kalian harus pakai ini, yang tadi dibilang Budiman, indikator dari demokrasi itu adalah A, B, C, dan D, itu yang harus kalian pakai. Sementara itu belum tentu cocok dengan kita. Itu belum tentu cocok dengan negara-negara di negara yang lain. Nah, ini berarti ini menjadi satu kesempatan juga, peluang juga untuk kita mengembangkan satu bentuk demokrasi kita sendiri. Demokrasi yang memang sesuai untuk kita memilih pemimpin atau menentukan kepemimpinan nasional ke depan. Jadi saya sangat setuju bahwa kita sudah menghadapi satu tantangan yang berbeda dibandingkan 25 tahun yang lalu atau sebelumnya. 25 tahun yang lalu sebelum itu kita menghadapi yang namanya kediktatoran militeristik. Itu kesimpulan kita, bahwa masyarakat Indonesia bisa maju, bisa berubah, bisa menjadi sejahtera ketika tembok penghadang utamanya yaitu kediktatoran militer, kapitalisme yang militeristik ini harus dijebol. Pasca dijebol itu terjadi memang satu kebebasan, tetapi juga terjadi juga yang namanya, kalau misalnya teman-teman penggiat HAM sekarang bicara soal impunitas, terjadilah impunitas itu sejak itu. Dan sekarang sudah mengkristal, sudah membaur semuanya itu. Sudah membaur semuanya. Sejak tahun itu. Semakin mengkristal lagi ketika Gus Dur jatuh. Itu impunitas kan sudah semakin kuat. Tidak ada lagi kita bicara soal HAM di sini. Jadi memang problemnya sudah sudah berbeda, ya, sehingga memang kita butuh satu cara pembacaan yang baru terhadap tantangan ke depan ini. Tantangan sekarang lebih bersifat global dan kita ya teknologikal, dan kita membutuhkan, saya melihat urgensi. Kalau tadi Bang Henry tanyakan apa sebenarnya persatuan, apakah ada satu kiotik ya yang mengharuskan kita membutuhkan persatuan, membuat persatuan itu menjadi urgent gitu. Tadi pertanyaan itu. Menurut saya ada, yaitu situasi global, dan kemudian polarisasi dari global itu selalu masuk, ya, selalu menyusup ke dalam kepentingan nasional kita, dan itu kita butuh satu konsolidasi untuk menghadapi itu. Jadi menurut saya langkah-langkah konkret ke depan yang bisa kita lakukan itu kita harus memperdalam ini, kita harus memperluas ini. Perluasnya bagaimana? Kita butuh satu forum yang lebih besar, kita butuh satu diskusi yang lebih mendalam tentang masalah ini, ya, sehingga ini memang bisa menjadi agenda bersama kita. Dan teman-teman aktivis 98 yang sudah berdarah-darah, sudah sangat berjasa berjuang untuk demokrasi ini, harus mengambil peran yang paling penting di dalamnya. Saya kira itu saja. Terima kasih. Aku ulangi. Tadi kau juga menyitir kalimat Bung Karno sama Bundeling van aller Revolution Rekrachten in Nazi. Jadi pertanyaan tadi aku tergelitik dari tema hari ini. Pertama, persatean atau persatuan. Sate itu juga disatukan dalam satu tusukan, tapi dipaksakan kan persatuannya. Yang kedua, urgensi persatuan nasional ini
dia menjadi kebutuhan kah, menjadi keinginan, atau cita-cita bersama, ya kan? Karena ini yang sejak awal dibicarakan ketika para orang-orang muda di pra kemerdekaan membicarakannya, oke? Nah, saya juga nggak kepengen bahwa urgensi persatuan nasional itu berada pada satu person, oke, gitu. Itu mau diterjemahkan dalam bahasa yang lain. Nah, mungkin lebih baik saya sederhanakan saja begini Budiman. Mau nanti juga aku bisa tambahkan. Kalau kemudian tadi Budiman mengatakan Ganjar itu mewakili entitas pemimpin populis, ya kan? Kemudian Prabowo adalah personifikasi dari kepemimpinan yang strategis. Kenapa nggak populis sama strategis kita kawinin gitu loh? Biar kita. Jadi Ganjar Prabowo kan begitu. Ini bagus, nggak berantem. Yang satu nggak dituduh amnesia, sebentar. Yang satu nggak dituduh amnesia, nanti. Tapi Bang Henry, tapi kan opsi Prabowo Ganjar ini sebenarnya Pak Prabowo juga ada bilang mau sebenarnya ke Pak Ganjar, dan Pak Ganjar nggak mau. Bukan begitu. Budiman nyampeinnya belum lengkap soalnya. Penyampaian yang kurang ajar. Ini kan ide politik dan itu bisa kita lakukan sebagai orang yang percaya bahwa kita ini sedang mengawal demokrasi dengan penyusupan yang Noel bilang tadi, ya kan? Iya dong. Ini kreativitas politik. Iya, sah saja. Gimana, Bang Budiman? Pertama-tama soal formatnya seperti apa sih? Saya nggak mau bicara itu ya. Itu nanti. Saya kan selalu bilang juga bagus lah kalau Bu Mega, Pak Prabowo, Pak Jokowi ketemu. Itu aja. Sederhana aja saya. Dimulai dari situ deh. Ini sama seperti dulu Ciganjur kan teman-teman juga menghadirkan Gus Dur, Bu Mega, Pak Amin Rais dan HBX ya. Tapi saya gini, Kita dikebukin, Ciganjur ketemu kita yang Persatuan nasional itu apa? Kenapa penting? Tapi saya kira sudah saya jelaskan ya, jawab pertanyaan dari Tenri. Kalau kita semua mengira bahwa masalahnya juga masalah global saja ya. Rasa-rasanya masalah kita bukan manusia kok nanti. Bayangkan Tenri, di tahun 2025 nggak lama lagi, puluhan juta kerjaan akan hilang. Pabrik-pabrik nggak butuh manusia lagi. Pabrik-pabrik nggak butuh buruh manusia lagi. Serikat-serikat buruh akan jatuh bergeningnya. Biaya produksi bisa ditekan dengan mengganti robot. Ya, artinya kita akan menghadapi loh. Hari ini orang nawarin lapangan pekerjaan itu, sorry, ngomong kosong. Bagaimana menarik lapangan pekerjaan? Wong, sistem kerja nggak butuhkan, nggak bisa jadi lapangan pekerjaan kok. Yang ada aja mau dicopotin kok. Terus kita mau terjebak pada populisme seperti lagi, nggak bisa. Terus kenapa persatuan nasional? Persatuan nasional artinya manusia-manusia Indonesia harus punya rasa kebersamaan, rasa gotong royong, rasa solidaritas, kerjasama. Menghadapi apa? Menghadapi mesin-mesin yang makin cerdas kok. Kita setiap individu itu makin cerdas karena dibantu mesin yang makin cerdas. Kita jadi sangat percaya pada individu dan mesin yang kita pegang. Nggak lagi percaya pada sama manusia. Mau nulis apa kamu? Artikel, berita, makalah, cuma kamu dan handphone aja berkomunikasi. Aku gak butuh mangapul, aku gak butuh Domingkus, Tenri gak butuh Noel gak butuh Tenri. Untuk jadi pinter juga butuh orang lain. Seperti itu salah satunya. Orang akan makin tergantung dengan ini kok. Gue makin cerdas karena mesin gue makin cerdas. Gue butuh makan, gue butuh apa barang, gue butuh tulisan, gue ngomong. Coba bikinkan saya artikel tentang perang Rusia Ukraina dari perspektif Soekarno, perspektif Nehru, perspektif Mao Zedong. Buatkan, nulis dia artikel tajam. Aku gak butuh teman-teman, gak butuh manusia. Arti manusia akan makin nyatu dengan alatnya, tapi akan makin berpisah dengan sama manusia yang lain. Tapi alat sendiri kan gak netral. Alat ini sendiri kan ada di Google otaknya. Alat ini sendiri ada di Facebook otaknya. Alat sendiri ada di TikTok, ada di mana?
ada Apple, letakin sana, ada Samsung. Bung, di dunia ini tahun 45 ada muncul teknologi baru yang mematikan dan menjadi game changer, namanya teknologi nuklir. Apa yang terjadi dengan teknologi nuklir, Bung? Negara berlomba-lomba nuklir, tapi akhirnya hanya sedikit negara saja yang bisa memilikinya. Dan setelah itu disepakati secara global, kita semua negara tidak boleh lagi memiliki senjata nuklir. Tapi terlanjur Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, Prancis, India, Pakistan, Cina, Israel, apalagi? Iran belum. Korut, India sudah. Hanya 9 negara. Langsung teknologi itu dikuasai oleh segelintir dan tutup, cekrek, jangan nggak boleh. Dan kita akhirnya nggak boleh. 4 negara terbesar di dunia yang nggak punya senjata nuklir cuma Indonesia. Cina punya, Rusia punya, Amerika punya, Indonesia keempat nggak punya. Pakistan punya di Ukraina. Bung, hari ini ada teknologi namanya AGI, Artificial General Intelligence, yang kalau dikuasai oleh negara tertentu nanti akhirnya akan dikunci lagi. Hanya ada negara tertentu saja yang punya teknologi AGI, Artificial General Intelligence, yang semua urusan bisa diurus oleh mesin. Urusan kesehatan, urusan pertanian, urusan pendidikan, urusan kebudayaan, urusan ibadah, urusan bahasa, urusan budaya, urusan politik, urusan bisnis, urusan perikanan. Semuanya diatur. Dan hanya ada sedikit negara saja yang punya. Dan ketika itu dikuasai, akhirnya ada keputusan etis, nggak boleh lagi mengembangkan AGI karena nanti akan bisa mengambil alih peran manusia. Tapi pada saat itu diumumkan hanya segelintir negara yang punya, dan kita kembali nggak punya. Tahun 2045 nggak lama lagi hanya ada segelintir negara saja yang relevan, yang lainnya cuma negara papan nama. Ketika kerjaanmu, politikmu, budayamu, cara bisnismu, olahragamu, kesenianmu, agamamu, tradisimu, bahasa-bahasa sukumu sudah dikuasai mereka. 20 tahun 2045 nggak lama lagi dari urusan anak cucu kita. Di situ persatuan nasional menjadi penting. Sebagaimana saya dulu dan teman-teman militan berjuang untuk demokrasi, you juga. Hari ini aku harus militan juga, berjuang untuk kepentingan bangsa. Ini satu-satu negara yang pernah gua kenal sebagai negara gua nggak punya alternatif untuk yang lain. Karena itu, jika ada teman-teman mengatakan kita butuh kebebasan-kebebasan, Bung, kaum progresif 25 tahun yang lalu sekarang bisa menjadi anti-establishment. Saya kenal banyak orang-orang di Eropa progresif 25 tahun lalu sekutu. Hari ini secara geopolitik mereka ada di posisi yang salah. Ada di posisi yang sama. Dalam melihat dedolarisasi, dalam melihat BRICS, posisi mereka sama. Dalam melihat konflik Rusia Ukraina, posisi mereka sama. Orang-orang konservatif 25 tahun yang lalu yang menjadi lawan kita harusnya hari ini ada di posisi yang dan ini kan pernah terjadi pada abad 20 ketika Bung Karno bilang seorang sosialis reformis gak ada gunanya bagi kemerdekaan nasional. Saya lebih melihat sekutu pada seorang raja, seorang feodal yang anti kolonialisme ketimbang seorang sosialis yang hanya ingin sekedar mereform kolonialisme. Dunia juga sehitam putih gitu. Raja-raja, sultan-sultan yang melawan kolonialisme jauh lebih bisa menjadi koalisi dari kaum progresif revolusioner yang berjuang untuk melawan kolonialisme ketimbang orang-orang sosialis moderat reformis yang ingin melanggengkan kolonialisme hanya diperbaiki saja kolonialisme itu. Gas, begitulah cara melihatnya sejarah. Kalau kita mau historis, kita ini manusia Indonesia sekaligus manusia historis. Kita ikuti. Serius ini masalah serius banget. Jangan disempitkan ini soal pilpres. Pilpres hanya sekedar agenda kalender yang 5 tahun lagi akan muncul lagi. Mungkin besok aku kalah, mungkin besok aku menang, mungkin suatu saat Tenri kalah, Tenri menang. 5 tahun lagi bisa direvisi, ya. Soal pilpres ini 5 tahun sekali bisa kita revisi. Tapi soal posisi global kita dalam pacuan peradaban teknologi tadi itu revisinya setiap 25 tahun sekali.
Kalau kita tell me lagi, kita bolot lagi, nunggu 25 tahun lagi. Ya. Kalau kita tell me lagi, bolot lagi 25 tahun lagi kita. Kalau pilpres 5 tahun sekali, ya. 5 tahun sekali gua masih kuat lah revisinya. Kalau 25 tahun lagi, udah umur 70 tahun, men. Mendingan ibadah aja kita, ya kan? Makasih. Terima kasih Bung Budiman. Sejauh minggu tepuk tangan dulu. Kita akan kembali lagi ke ini ya, tema besar kita urgensi Persatuan Nasional. Tadi kan Bung Budiman udah hampir ke seminar Bukit Algoritma ya. Coba kita balikin lagi. Iya. Bercanda saya, aduh maaf. Jadi iya makanya betul. Nah kan berarti kita mulainya kan dari sekarang dan mungkin tahun depan dan tahun berikutnya. Tapi sebagai tuan rumah acara nih ya, konsolidasi demokrasi aktivis 98 dari abang kita, abang Abang Mangapul, silakan. Mungkin belum, makanya tadi kan di Bang Budiman lagi, jadi nggak apa-apa sekarang Bang Mangapul untuk lebih kepada benar nggak, bisa nggak kita bersatu, ini persatuan nasional mungkin dari siapa? Oh mau jangan gosip-gosip gitu. Silakan Bang Mangapul ya. Apakah bisa ini persatuan nasional dari di mata aktivis 98? Oke, baik, terima kasih. Pertama, kalau bisa dibilang tuan rumah, sebenarnya kita semua tuan rumah. Karena namanya kan konsolidasi aktivis 98 gitu kan. Walaupun sebenarnya saya aktivis 91, bukan 98. Saya 96 ya. Itu yang pertama. Yang kedua, terima kasih Bung Budiman, Bung Tenri, Bung Immanuel, Bung Don, dan teman-teman lain yang kami undang. Aktivis suasana. Sebenarnya dalam pikiran kami sih ini bukan diskusi, Bu. Ini rapat umum. Dan persatuan ini bukan barang yang baru pertama. Bukan gitu. Bukan, jauh sebelum 08. 08 itu masih diajarin Sogi. Iya kan? Sudah ada Persatuan Perjuangan Tan Malaka sudah ada di sana. Gitu. Jadi kalau Bung Tenri tadi, Bung Tenri ini kan selalu, tapi memang menarik. Dia selalu menghadapkan pesimisme gitu loh. Walaupun dia berharap. Tapi itu yang pertama. Yang kedua, saya tidak mungkin tidak terlampau banyak sampaikan ya. Tapi ada satu yang menarik. Kadang-kadang kita bicara soal orang lain, tapi kita tidak bicara kita. Kita pelaku, Bung. Sudah saatnya kita akhiri anak-anak menteng ini. Kalaupun misalnya kita pakai mereka, kita pakai mereka. Seperti Bung Budiman bilang, kita ini pelaku. Kita yang 25 tahun lalu mendobrak untuk kebebasan. Hari ini persoalannya bukan saja kebebasan. Hari ini soal masa depan. Di tengah pertarungan global. Ini serius. Benar kata Noel gitu loh. Siapa Deddy Siregar gitu loh. Dia bukan berdarah-darah, dia membelah negara ini gitu loh. 25 tahun yang lalu kita berupaya agar menyatukan republik ini, menyatukan bangsa ini. Hari ini tiba-tiba ya kalian juga kan. Kalau kami kan enggak. Kalau kami mudah-mudahan tunda pemilu kan gitu. Kira-kira ya kalau tunda pemilu kan tiga menteri lah buat kami kira-kira. Nah, bukan itu. Artinya sudah saatnya kita akhiri pertengkaran di antara kita. Sudah saatnya 8 tahun ini pembelahan bangsa ini kita akhiri. Sudah saatnya kita bicara kita. Tidak lagi kita bicara terhadap, kalaupun itu kita pakai Bowo, kayak Ganjar, kayak Anies, itu taktis aja bos. Taktis aja men. 25 tahun yang lalu kita berdarah-darah, Tenri, kau di mana? Dari Manado. Ya kan? Erick Thohir masih di Amerika bos. Jokowi masih tebang kayu di Aceh. Gitu loh. Terus kita sesuatu yang naik. Dan satu hal, di tengah kebuntuan, saya apresiasi sama Bung Budiman. Di tengah kebuntuan para elit,
Bung ini melahirkan sebuah pikiran yang sebenarnya bukan hal yang baru. Inilah hebatnya memang PRD. Konsolidasi belum terbentuk, mereka udah duluan proklamen gitu. Dianggap kota BSKMJ kan gitu. Kira-kira begitu. Terima kasih. Oke, dia belaskan sama Ya, Gimana Bung? ya apa yang dikatakan Mang Apul memang sudah harus kita terjemahkan dalam bentuk yang konkret. Ini zaman kita, Bung. Tahu aku bilang duluan kau ngikutin. Lawan kau, bang kreator gitu loh. Bukan, aku harus membenarkan perkataan kawanku sendiri, kecuali Noel, ya kan? Jadi kebenaran lama nih ya. Ya, kita ini kan tidak pernah mengatakan kebenaran. Tidak ada lagi kebenaran baru. Yang ada kebenaran lama yang kita lupakan, itu saja. Ya. Nah, ada sesuatu hal yang tadi tidak dijawab oleh Budiman. Budiman, kita kan berbicara angkatan kita hari ini, bahwa setelah kita bersatu harus ada yang namanya mass forming, mass awakening, dan aksi, ya kan? Budiman sudah ada di tahap yang sebenarnya mengawal kawan-kawan atau mengajak kawan-kawan untuk melakukan mass forming dan mass awakening tadi, gitu loh. Kalau kita masih percaya sama Tan Malaka, Bung Karno, dan Syahrir, ya kan? Tadi dia udah bilang, aku juga di awal sudah bilang, aku rasa-rasanya hidup di tahun 40-an, di saat Tan Malaka memimpin gerakan ya, Persatuan Perjuangan itu. Nah, cuman kan kadang-kadang yang berunding sama maling juga banyak, itu persoalan. Udah berunding sama maling, ikut pula lagi dengan perjanjian kan, perjanjian Renville, nikah masuk juga nikahnya, ya kan? Mendompleng pula, ya kan? Aku nggak tahu posisi Noel dan Budiman hari ini, ya kan? Iya, dia menyusup doang, ya kan? Tapi yang mendompleng dia juga banyak itu. Nah, sampai pada tahap penyusupan sepakat lah ya. Mengaku tahu betul tuh bekerja di barisan musuh. Ya kan? Iya, yang tadi juga diterjemahkan dalam kalimat yang konkret tadi, kata Mang Apul, sudah bekerja di barisan musuh, ya kan? Lalu apa tadi programnya Pul? Yang kita nggak pernah bersepakat begini loh. Ada anomali juga Budiman dalam demokrasi hari ini. Ya, kejadian terakhir di Filipina, anak dari Marcos kemudian memimpin negeri ini, negerinya Filipina. Dulu kita betapa takut kalau Anasir itu hidup kembali, ya kan Budiman? Noel ikut juga malah kepung cendana waktu itu. Mang Apul juga ikut koran. Ya. Jadi saya kenal betul banyak kawan-kawan yang ikut mengepul cendana. Sama. Jangan kau reduksi seolah-olah bicara persatuan ini karena sosok Prabowo. Bukan, kecil itu Prabowo, bos. Kecil itu Ganjar, kecil itu Anies gitu loh. Kita bicara imajinasi kita 25 tahun yang lalu gitu loh. Jangan kau downgrade seolah-olah kita bicara Prabowo, Anies, nggak ada itu. Makanya siapa mereka rupanya? Kita berdarah-darah, bos. Iya, ini kan persoalan berdarah-darahnya kita. Itu kan orang bilang negara demokrasi siapa saja boleh ngomong kok, nggak ada pentingnya juga kita berdarah-darah, kita ditahan apapun. Hak itu sudah sama semuanya. Yang aku mau gugah sebenarnya hari ini, karena ini zaman kita yang merebut kemerdekaan itu, bukan Cokro TV dan yang lain-lain. Nah pertanyaannya, kita kan nggak boleh lagi kerja di barisan musuh, seperti kata Mang Apul. Ya ayo kita bekerja bersama, gitu loh. Budiman, pesan aja nih Budiman, kalau nanti Prabowo menang, di sini ada blegur tuh, blegur, ya kan?
Blogor kau pun lihat ke belakang kau di situ. Kalau Anies nanti berkuasa, ya kan, ada jaminan nggak persatuan itu? Atau kalau Prabowo berkuasa ada jaminan nggak? Kalau Ganjar berkuasa, saya jamin ada. Ya karena dia GRNI. Ada jaminan nggak, Bang Toel? Bang Noel, kira-kira ada jaminan nggak kalau misalnya Prabowo yang menang gitu, berkuasa? Itu kan pertanyaan orang yang tidak punya keyakinan, hidupnya selalu pesimis, besar dan kalah gitu loh. Kita sebagai pemenang, sebagai pelaku sejarah yang kita bicarakan sejarah kita. Kita tahu tidak mau bicara tentang sejarah orang lain. Kita duduk di sini sedang merencanakan sesuatu yang besar terhadap sejarah kita sendiri. Nah kalau kita masih berkeluh kesah soal wah ini Ganjar, Prabowo dan sebagainya. Tadi saya sudah sampaikan dari awal bahwa tugas kita adalah menyusupi kekuasaan, mengedukasi kekuasaan, bukan menjadi follower kekuasaan. Nah inilah cara pandang yang berbeda saya dengan follower ya. Ini susah kalau dengan follower begini diskusi deh. Jadi tidak punya kemampuan berpikir. Maksudmu Henry follower? Kira-kira. Apalagi yang didukung boneka tadi Dir sama Budiman. Ada sebuah negara yang perang habis-habisan dipimpin oleh seorang pelawak. Dan kita tidak mau juga nanti dipimpin oleh seorang TikToker atau YouTuber. Bicara tentang hal yang besar gitu loh. Ini kan bicara tentang sejarah kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita punya kontribusi sejarah. Dan kita punya hak sejarah untuk juga bagaimana merumuskan peradaban ke depan. Kita kan sudah trauma namanya dibajak oleh, tadi kalau bahasa Budiman itu lebih terhormat kita bicara berkoalisi dengan raja, tapi bicara tentang perubahan daripada bicara pada kaum sosialis sama hanya mengurangi sedikit perubahan di watak kaum feodal dan itu lebih berbahaya. Nah ini Henry ini masuk dalam kerangka berpikir yang sangat feodalistik ini. Jadi kurang menarik diskusinya. Padahal kita mau bicara tentang hal yang ke depan. Tadi apa yang disampaikan Budiman itu udah cukup progresif. Tadi saya juga cukup progresif. Nggak ngerti Henry ini selalu ini apa hidupnya keluh kesah. Udah saya di sama Henry ini berpuluh tahun dia dekat dengan Taufik Kemas, ketemu kita cuek. Kita pernah ngerasain dia kebiasaan kawan-kawan aktivis bicara tentang keberpihakan, bicara tentang demokrasi. Pas masuk dalam kekuasaan apa yang pertama dilakukan? Pelit minta ampun. Saya nggak ngerti enggak, yang benar sih, kayak saya diskusi dengan Adian, lu jadi anggota DPR gue seneng ya, minimal angka kemiskinan mengurang, gitu loh. Iya kita kan empat juga ya, kalau saja kawan-kawan kita sama aktivis keluh kesah, cuma persoalan domestiknya itu miris menurut saya. Mereka pelaku sejarah, mereka seharusnya mendapatkan sebuah tempat penghormatan, gitu. Nah persoalannya kan kita saling mencela, kita dengan kita, itu yang sebetulnya membuat saya miris. Buat kita miris. Di sisi lain para mereka yang anti terhadap perubahan menikmati apa yang kita lakukan. Di sisi lain kita cakar-cakaran, cabik-cabikan, fitnah-fitnahan, intrik-intrikan, dan itu fenomena yang hari ini kita hadapi. Makanya kita tidak punya kekuatan sedikit pun, bahkan sekelas anggap aja Bahlil, Erick Thohir dan kawan-kawannya menguasai pemerintahan yang hari ini dipimpin oleh Pak Jokowi. Mayoritas itu kadin yang orientasi berpikirnya ideologinya bagaimana mendapatkan cuan, tidak lebih dari itu. Di sisi lain kita bicara tentang perubahan, nilai, tata kelola dan sebagainya, bicara tentang hal ideologis. Dan di sisi lain mereka bicara tentang bagaimana mendapat keuntungan. Ini kan kontradiksi yang begitu jauh lah ya secara ideologi. Itu ketemunya cuma sama Henry mereka, kayak kita begini nggak ketemu cara berpikirnya. Ya cara catatan emang nggak penting juga, nggak masuk, CV-nya aja ditolak gitu loh, jadi nggak masuk gitu loh. Karena ada catatan keluh kesah kan nggak bisa jadi komisaris. Kesah itu ideologi. Perusahaan itu harus dipimpin oleh semangat, optimisme, bukan keluhan. Nah ini ngeluh lagi nih, ngeluh. Bohong dia ngomong itu. Si dia mengingatkan mereka
mereka diskusi di Cilutan kecil, Indomie bagi 2. Tapi ini menarik. Di tempat ini dulu ada yang namanya diskusi politik, kemudian ada kumpulan-kumpulan gagasan. Bahkan dulu saya masih ingat yang namanya Ramang Toleng. Di tempat ini juga grafiti apa grafika apa di atas itu saya dikasih sekitar 50 buku suruh baca. Walaupun pada akhirnya jadi bantal buat saya, karena nggak mampu banyak buku segitu. Beda dengan Budiman, Budiman pun udah dalam habis. Karena kerja kita dulu kan pengorganisasian. Memang ada yang tugasnya mengorganisasi rakyat, ada yang menjadi ideolog. Budiman kan porsinya sangat ideologis sekali, makanya menjadi. Enggak, gua organisasi petani juga, gua 90. Dia nggak mau dibilang kaum intelektual. Bukan kaum intelektual. Oh gitu, iya. Gua orang lapangan juga, men. Kaum intelektual yang ada di lapangan. Oh gitu ya. Mangapul itu penulis yang revolusioner, selalu mencatat sejarah kita masing-masing. Saya dicatat dalam sejarahnya dia. Luar biasa, saya bangga sekali. Ada orang yang mengingatkan sejarah kita. Itu penting. Karena hari ini orang ramai-ramai coba menghapus sejarah kita. Seakan-akan kita tidak ada. Apalagi dengan industri digital hari ini. Ada kelompok cuman hanya modal follower, mereka bisa memonopoli yang namanya ideologi. Dia merasa lebih Pancasila, mereka lebih NKRI, mereka bicara tentang perubahan, mereka paling merasa paling perubahan. Nah di sisi lain kita ini yang sebagian yang tidak terlalu ini sekali dengan namanya teknologi gitu. Untung saya sedikit belajar dari anak saya belajar dari anak saya nggak menutup hal itu. Akhirnya kita memaksakan diri untuk perang narasi dengan, kalau bahasa kita dulu, kelompok-kelompok kontra revolusi ya, kontref lah gitu. Jadi kita berhadapan dengan kelompok yang anti terhadap perubahan itu sendiri, yang hari ini ya kita tidak tahu mereka nongol dari pohon-pohon mana, warung-warung mana, tiba-tiba memfitnah. Enggak, gue nggak kenal. Ya kenal dong, tapi gue tidak pernah berjuang bersama dengan mereka. GMNI bukan? Berapa? GMNI bukan? Pokoknya temannya Tenri lah. Karena akrab banget sama Tenri. Jadi ya hari ini ya kita berhadapan dengan mereka yang tidak punya cita-cita, tapi mereka seakan-akan memiliki hak sejarah. Tapi Silakan. bisa gua buat koreksi Noel nih. Noel juga ngeluh juga sebenarnya. Gini nggak? Buat aku gini. Nggak serius. Gua mau koreksi juga. Jangan juga kita. Aku sepakat dengan Mang Apul bahwa kita harus ingat kita. Betul. Tapi saat kita ingat kita ya, lebih baik berhenti pada dua kalimat. Paragraf pertama aja deh. Maksudnya sih, dari tadi saya lihat ada Pak Polisi, dari tadi dengerin, berdiri senyum. 25 tahun lalu, mungkin Pak Polisi akan mencatat kita. Tapi sekarang dia, artinya apa? Sudah berubah Indonesia. Sudah lebih baik. Beliau juga berpikir, apa nasib anak Indonesia ke depan. Dia nyuruh ya kemarin polisinya. Artinya dia juga berkepentingan. Udah berkepentingan. Sekarang kamu akan lihat bahwa sudah berubah. Nah, terus soal kita ya, aku mengatakan lebih baik kita ngomong kita ini pada paragraf pertama aja. Setelah itu kita ngomong yang lain. Karena gini, saya percaya bahwa perkembangan manusia atau satu kelompok atau satu generasi itu ada 3 tahap. Tahap pertama adalah tahap eksistensi. Gua ada nih, dunia harus tahu gua ada, atau kami ada, dunia harus tahu kami ada. 98 boleh mengatakan itu, tapi menurut saya itu seharusnya sudah selesai. Kemudian saat kita mendukung Pak Jokowi 2014, kita harus naik level kedua, bukan level ekstensi lagi, level toleransi. Kami 98 angkatan 98 juga harus tahu ada orang baik lain yang punya cita-cita bagus yang lain yang juga ada di luar kita. Itu level toleransi. Ya. Itu menunjukkan kedewasaan loh, kita jangan masuk di level eksistensi terus. Kita harus level toleransi. Nanti kalau kita lolos level toleransi ini, kita akan naik ke level tinggi, level hegemoni. Ya. Level hegemoni apa? Aku dan yang lain ada, tapi akulah yang mewarnai. Jadi kita sekarang harus bicara aku yang mewarnai. Kalau aku yang mewarnai, berarti aku bersama orang lain juga. Nah, jadi kita bisa bukan kita lagi. Kita yang harus mewarnai, kita harus memimpin, kita harus mengelola. Kamu udah ngomong bener tadi.
Tapi kemudian ujungnya malah jadi itu. sedang menggugat pikiran dia kawan kita ini. Enggak, sedang menggugat cara pikiran Tenri, Bud. Gitu. Yang kolaborasi kedua. 3 tahap itu sudah kita lalui, Ya. toleransi dan Iya. bagaimana eksistensi. Nah ini sedang menggugat cara berpikir Tenri yang masih menunggu boneka. Nggak juga cukup boneka. Ini kelihatan ya peta akhir 98-nya ya. Siapa yang tahu siapa yang benar. Beginian gua bukannya dia pilih Prabowo. Tapi ada koordinasi. Gua tanya sih, Prabowo gimana nih? Aman nggak? Lalu ngomongin begitu. Oke, sebelum kita mengakhiri, mungkin dari teman-teman Ya, ada dari yang teman-teman. ingin bertanya. Mungkin ya tema urgensi persatuan nasional ini apakah sudah kelihatan titik temunya dari di mata aktivis 98 atau malah makin ini ya buram gitu ya, kita nggak tahu ya. Bener ya? Iya. Ini ada Blegur, ada Anton, ada Ya, silakan lain-lain. ada yang Kontak. angkat tangan aja boleh. Ya. Yang mana dulu nih? Oh, bebas ya. Oke. Ya, silakan. Kenal dulu. Wah, ya namanya juga rapat umum. Ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rapat umum ya? Oke, kalau memang ini rapat umum, mudah-mudahan ini rapat umum. Tapi bukan rapat head speed ya. Siapa yang paling benar, siapa ini paling siapa gitu ya. Noel sama Tenri doang. Tapi yang jelas gini Pak, saya sampai share ke beberapa kawan-kawan tentang urgensi persatuan nasional. Nah, urgensi persatuan nasional menurut mereka ini sangat luar biasa. Nah, dikala hari ini ada beberapa kelompok yang memang memanfaatkan momentum Indonesia ini ingin jadi hancur. Ya, karena apa? Karena ada multi kepentingan di mana negara-negara Eropa hari ini bicara mengenai penolakan tentang hilirisasi. Nah, banyak oknum yang memanfaatkan ini. Saya nggak tahu ya dimanfaatkan oleh NGO atau apa. Yang jelas adalah ini sama-sama saling memanfaatkan. Nah, pertama yang tadi saya diskusi mengikuti yang dari 5 senior-senior saya tidak membahas apa urgensi persatuan nasional hari ini. Tidak ada menurut saya. Yang ada hanyalah head speed. Ya. Siapa dengan argumentasi yang menurut saya onani lah ya. Tidak ada langkah gerak ketika kawan-kawan aktivis 98 ini mau apa ke depan. Ketika zaman 2014 2019 kita sama-sama menggiring Jokowi punya harapan besar tentang bagaimana penguatan SDM-nya dari persoalan pendidikan, dari persoalan sosial, ya ini semua mencakup semua. Tapi ada beberapa hal yang harus menjadi catatan khusus ketika persoalan yang namanya stunting hari ini menjadi ujung persoalan, stunting dan lingkungan, ya. Stunting dan lingkungan. Saya dapat data dari CSIS. Persoalan dari urgensi anak-anak Gen Z sekarang, mereka ini yang pertama adalah berantas korupsi secara besar-besaran. Itu pertama. Ujungnya adalah mereka bicara menawarkan RUU perampasan aset. Ini yang pertama. Yang kedua lingkungan. Nah, yang menarik hari ini di lingkungan Pak, ketika Indonesia hari ini lagi bicara tentang hilirisasi produksi di Indonesia, pasti akan menyentuh pada persoalan lingkungan, di mana lingkungan hari ini jadi bancakan para NGO-NGO di luar untuk bargaining, ya, untuk bargaining nikelnya, bauxitnya, dan yang lain-lainnya. Nah, makanya saat ini saya cuma hanya menawarkan, ada 4 hal yang saya tawarkan. Ketika kawan-kawan 98 berani tidak bicara pengawalan hilirisasi. Nah, dari hilirisasi ini baru kita masuk ke desanya. Karena di desa itu ternyata, contoh di Maluku Selatan di Obi, ya, pendapatan pajak dari hasil dari situ, itu cuma hanya sekian persen Pak. Karena apa? APBD-nya hanya 800 miliar.
Ini kan bertentangan. Belum lagi di Kolaka, belum lagi di daerah-daerah yang lain. Nah, artinya memang Pak Jokowi betul menegur, memberi pesan keras terhadap para pemerintah daerah bahwa ke depan akan ada pajak yang luar biasa untuk daerah. Lalu pertanyaannya, desa yang mana di sana itu stuntingnya masih banyak, Bang? Ya, stuntingnya masih banyak. Di Maluku, di Obi, Abang boleh lihat ada berapa perusahaan smelter di sana. Tapi kampungan di situ itu jadi kelompok yang misalkan diktator menurut saya. Orang luar ke sana, saya sering ke sana, Pak. Itu dikawal kami, Pak. Kami dikawal sama tentara. Kami dikawal sama polisi. Kamu mau ngapain? Padahal keluarga saya di OBI itu banyak. Tapi ketika saya ditontonkan dengan laut yang ada di sana, Pak, di pinggiran, ternyata ada persoalan di sini dalam persoalan lingkungan. Nah, inilah yang harus kawan-kawan pikirkan, bagaimana ketika kita hari ini berperang melawan yang namanya Uni Eropa. Ya, pertarungan kita bukan lagi di dalam, Bang. Pertarungan kita bukan sama aktivis, tapi pertarungan kita adalah yang digembor-gemborkan oleh kawan-kawan dari 98. Isunya adalah nasionalisasi aset, dipakai Jokowi dengan hilirisasi. Nah, itu pertarungan kita mempertahankan supaya ini jangan sampai diganggu oleh kelompok internasional. Menurut saya itu aja. Terima kasih, Bang. Oke, mungkin satu-satu kali ya, Bang Pron ya. Silakan, mungkin dari abang-abang yang ada di depan, siapa yang kira-kira ingin menjawab duluan? Boleh, Bang Dom? Ya. Silakan, Bang. Ya, baik. Salam menarik tadi yang disampaikan Bung Kamal tadi ya. Karena itu juga yang tadi saya maksud sebenarnya. Bagaimana kita melihat keluar tantangan. Saya kira masalah hilirisasi yang ditantang oleh IMF, kemudian diadukan oleh Uni Eropa ke WTO, dan kemudian IMF juga ikut menekan pemerintahan Jokowi supaya menghentikan hilirisasi. Ini adalah hanya salah satu dari tantangan global yang membuat urgensi persatuan nasional itu menjadi mendesak, penting gitu tadi. Jadi di luar itu ada persoalan lain, misalnya masalah dedolarisasi, mulai menghentikan penggunaan dolar. Kita tahu bahwa imperium yang lama Amerika Serikat itu masih berusaha untuk mempertahankan hegemoninya. Perang di Ukraina sekarang salah satu alasan terkuatnya adalah itu. Bagaimana imperium lama ini mempertahankan kekuasaannya di tengah munculnya kekuatan yang baru, dalam hal ini terutama dari China dan Rusia. Jadi kemudian juga muncul kekuatan seperti Brasil, India, dan Afrika yang sedang bangkit. Jadi memang ada tantangan di situ yang penting sekali untuk kita baca, sehingga persatuan nasional ini menjadi urgent. Itu faktor eksternalnya. Nah, tadi kontradiksi-kontradiksi di internalnya ini harus kita bicarakan dalam perspektif teman-teman di 98, ya, aktivis 98. Saya kira kita punya utang sejarah yang sangat besar, karena kita tidak bicara sebenarnya berhenti pada demokratisasi sebenarnya. Tuntutan kita di 98, ya termasuk teman-teman dari Bung Budiman membacakan manifesto PRD tentang cabut di fungsi ABRI, cabut paket 5 undang-undang politik, referendum untuk mau bere dan seterusnya. Tapi juga di situ ada tuntutan-tuntutan sosial ekonomi yang sebenarnya sekarang menjadi konsen kita bersama dan menjadi masalah kita bersama. Dan tadi yang disampaikan soal bagaimana hilirisasi ini kemudian juga punya dampak ya terhadap masyarakat kelompok lokal yang berhubungan dengan masalah agraria dan sebagainya. Saya kira ini juga menjadi satu poin ya yang penting untuk didesakkan. Kenapa mark-forming dari kekuatan rakyat itu penting. Jadi mark-forming ini bukan hanya membangun kuasa dari kekuatan nasional kita, tetapi bagaimana rakyat menjadi bagian penting dari pembangunan kuasa itu. Karena kalau tanpa itu nanti yang menikmati hanya oligarki, sudah pasti. Rakyat hanya menjadi objek. Kembali lagi kayak Orde Baru. Ini ada satu rejim dengan kekuatan koersifnya, dengan teknokratnya, kemudian rakyat objek. Kita tidak ingin berulang seperti itu tentu saja. Makanya demokrasinya kita anggap tetap penting, tetap dipertahankan. Jadi saya kira kontradiksi-kontradiksi di internal itu masih sangat banyak. Termasuk juga mungkin salah satunya adalah hutang, ya. Hutang persoalan, tapi itu kita bisa selesaikan ke dalam. Keluarnya ini adalah kita menghadapi tantangan global. Itu yang membuat
persatuan nasional itu menurut saya menjadi sangat urgent. Dan ini sebenarnya tidak ada alasan bagi kekuatan politik manapun untuk menolak yang namanya persatuan nasional. Tidak ada. Sekalipun itu hanya pada tingkatan retorika atau demagog. Tapi tidak ada yang bisa menentang itu secara rasional, secara sahih. Saya kira tidak. Gitu. Oke, silakan Bang Budiman. Oke, terima kasih. Ini aku sepakat pernyataannya. Jadi aku hanya sedang memberikan gambaran payung dari cara berpikir yang kita ya, kenapa persatuan nasional menjadi penting. Ini konseptual, tapi menurut saya ini ada semacam faktor-faktor variabel-variabel untuk mengetahui di mana posisi negara dalam pergaulan dunia dan dalam global supply chain, rantai pasok global, yang nanti akan menentukan posisi kedaulatan negara itu dan kemandiriannya. Ada faktor-faktor yang saya hitung begini, saya amati. Jika negaramu punya sumber daya alam yang kaya dan sumber daya manusianya berkualitas serta sistem politiknya liberal, apalagi kalau kamu punya nuklir, kamu bisa menjadi negara superpower. Di dunia cuma satu, namanya Amerika Serikat. Jika negaramu punya sumber daya alam kaya, sumber daya manusia juga bagus, sistem politiknya nggak liberal, tapi juga bisa punya nuklir, kamu akan menjadi negara superpower juga. Tapi negara superpower yang melawan yang pertama tadi, itulah Cina, itulah Rusia. Jika kamu menjadi negara sumber daya alamnya buruk, miskin, tapi sumber daya manusianya bagus, sistem politiknya liberal, itu Eropa, Jepang, Korea Selatan. Bisa menjadi negara besar, tapi tidak akan pernah menjadi superpower. Nah, ini kategori yang keempat ini. Jika negara kita punya SDA yang bagus, SDM-nya lemah, sistem politiknya liberal, kamu akan menjadi ajang pecah belah. Itulah Indonesia, itulah Amerika Latin, itulah Afrika. SDA-nya bagus, sumber daya alamnya bagus, sumber daya manusia pas-pasan, tapi sistemnya liberal, maka kamu pasti akan menjadi objek rebutan pengaruh negara kategori 1, kategori 2, kategori 3. Jadi tantangan kita adalah sumber daya manusia. Oke? Sumber daya manusia. Padahal Indonesia ini adalah, kita mewarisi RI ini kan dari Nusantara. Apa sih ukuran sumber daya manusia? Tadi udah disinggung oleh Bang Apel kalau nggak salah. Kenapa dia nggak betah dalam pembicaranya sifatnya gosip politik ya? Head speech ya. Apa sih ukuran sumber daya manusia? Bukan berapa teori yang dia hafal, bukan berapa buku yang dia baca, imajinasi. Sumber daya manusia itu ditentukan keyakinan dirinya dalam mengimajinasikan sesuatu. Ya loh, imajinasi. Dan kita punya 700 suku yang punya 700 jenis imajinasi tentang apapun. Tentang hikayat, tentang keramat, tentang cerita, itu imajinasi. Bangsa kita ini bangsa sebenarnya sumber daya manusia bagus, dia menghasilkan banyak imajinasi, banyak cerita. Karena apa? Kita bangsa yang nggak usah lagi repot mikirin makan, semuanya tongkat kayu jadi tanaman. Kita dikaruniai oleh Tuhan tugas sejarah. Nih, kalau yang tahu tugas sejarah manusia Indonesia, menjadi sumber imajinasi dunia. Karena apa? Kita nggak lagi repot mikirin makan. Subur kita ini beda dari Eropa. Otaknya dipakai gimana untuk survive saat musim dingin. Orang Nusantara nggak usah. Kamu sudah selesai basic needs-mu dengan menanam, dengan mengail. Pakailah waktumu untuk berimajinasi. Itu sudah dilakukan oleh nenek moyang kita, teman-teman. Tapi kenapa hari ini imajinasi justru kita paling takut dengan imajinasi? Itu loh masalah kita. Imajinasi ini, kemampuan itu menunjukkan kualitas sumber daya manusia. Bayangkan kalau kita mau mengoptimalkan imajinasi bangsa Indonesia di tengah sistem politik liberal, di atas tanah air dengan sumber daya yang kaya. Kalau Indonesia bisa kita kelola nih,
kita nggak akan sekedar jadi negara besar seperti Eropa, Jepang atau Korea Selatan. Level kita level Amerika. Yang bedanya kita nggak punya nuklir aja. Level kita sama dengan Amerika kok. Sama-sama liberal sih politiknya, sumber daya alamnya kaya. Ini yang belum nih. Sumber daya manusia kemampuannya berimajinasi. PR kita di situ. Makanya saya paling sebel kalau perdebatan politik itu isunya agama, motivasi agama. Paling sebel lagi kalau kita lakukan tindakan politik imajinatif, terobosan, isunya ditanya apa? Motivasi. Motivasi pengen dapat duit nih, pengen dapat jabatan nih. Mereka melihat tindakan kita dari kacamata mereka. Teori yang paling berbahaya di dunia dalam membicarakan sesuatu adalah dua, teori konspirasi dan teori motivasi. Tuh pasti motivasi saya pengen kaya, motivasi saya dapat pekerjaan. Seolah dirinya tidak punya motivasi personal. Ini naif kan? Dan melakukan judgement, menghakimi. Ini nggak boleh. Nggak boleh. Lo paling pengen dapat kerjaan, lo pengen dapat komisaris. So what? Saya pernah ditanya, ada di suatu saat Twitter, Budiman berjuang ternyata hanya ingin kekuasaan. Loh kenapa? Berkuasa apa masalah? Terus orang yang nggak berjuang untuk demokrasi itu yang boleh jadi menteri? Yang nggak berjuang untuk demokrasi itu yang boleh jadi pimpinan partai? Nggak boleh tuh yang nggak berjuang untuk demokrasi, yang boleh berjuang, boleh berkuasa, boleh yang nggak boleh berjuang untuk demokrasi. Karena kalau kamu pernah berjuang untuk demokrasi dan yang berkuasa, berarti kamu punya pamrih. Apa kita harus dihakimi seperti itu? Nggak bener kan cara pikir seperti itu? Nggak bener itu, ya. Jadi ada cara pandang, cara pikir dan kemiskinan imajinasi itu lebih parah, itu lebih bahaya. Emangnya Elon Musk kaya dari apa sih? Dari imajinasi. Bukan cuma solusinya dia imajinasikan, problemnya belum ada pun dia imajinasikan. Suatu saat dunia akan penuh, bumi akan penuh, maka gue pikir teknologi itu membawa manusia ke planet lain. Dia imajinasi, dan dia kaya dari imajinasi. Ya kan? Kita ini adalah imajinasi dalam halu, ngawang-ngawang. Ini itu adalah antek-nekolin yang seperti itu. Itu adalah antek-imperialisme pengetahuan. Itu adalah antek-imperialisme kebudayaan. Kalau di zaman penjajahan dia pasti antek-kumpeni, ya. Itu. Terima kasih Bang Budiman. Ada satu pertanyaan. Bisa jadi panduan buat generasi milenial, ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Blegur, FKSMJ 98, Presidium GMNI juga, Soekarnois ya, ada pendidikan yang dengan Soekarno tapi dukung Anies. Merah aja ya. Jadi menarik, ada beberapa agenda yang sebenarnya bisa berkolerasi dengan tema ini. Pertama, kalau bicara konsolidasi 98 dan kaitannya dengan urgensi persatuan nasional, saya setuju dengan apa yang disampaikan Budiman, bahwa prospek persatuan nasional yang sedang dibangun ini sungguhnya bukan lagi dalam kerangka persatuan nasional yang ingin membangun toleransi atau konsolidasi kebangsaan, bahkan apalagi kalau mau bicara memajukan bangsa ya menjadi negara besar, tapi kita masih terjebak pada persatuan nasional yang kembali dari titik nol seperti menghadapi penjajahan yang sudah kita lewati dulu dalam bentuk yang lebih modern, yaitu melalui nekolim. Jadi itu sebenarnya yang harus perlu kita sadari, sehingga dengan pemahaman ini tidak lagi muncul eksistensialis, tidak lagi muncul merasa dia paling hebat, paling besar. Pada prinsipnya semua anak bangsa sekarang dalam posisi keterjajahannya. Kita budak, kita jongos dari sebuah imperialisme global yang begitu luar biasa. Jadi ini tolong dipahami. Yang kedua terkait 98, saya merasa kok kesini 98 tuh jadi begitu punya kesombongan intelektual, kesombongan arogansi, merasa seolah-olah sudah berbuat banyak terhadap bangsa ini, merasa sudah berjuang, berkeringat, berdarah dan menyampaikan nyawanya buat republik ini. Padahal sesungguhnya 98 cuma bagian dari tools, bagian dari skrup kapitalisme global yang waktu itu membangun reformasi dengan konspirasi gitu. Jadi juga jangan merasa sombong. Teman-teman sekarang ini bukan lagi bicara soal euforia atau kemudian bicara kembali ke belakangnya, tapi juga menjadi bagian dari yang ikut melakukan kesalahan terhadap penataan bangsa di zaman reformasi, itu harus diakui.
Kedua, sudah posisinya egaliter dengan petani, dengan buruh, dengan kaum miskin kota yang sekarang sudah marginal dari cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, apalagi para pendiri founder. Sama kita, sama miskinnya, sama bodohnya, sama menderitanya, sama kehilangan haknya terhadap persoalan-persoalan kebangsaan yang harusnya jadi hak kita. Itu tolong disadari. Jadi jangan petantang-petenteng ya, mau lu komisaris, kayak lu mau direksi, kayak lu mau jadi capres, lu sama budak ada semua. 98 ya budak oligarki. Nah, kemudian yang ketiga, saya mau sampaikan juga, mari kalau kita mau bicara konsolidasi, bicara bahwa kita tidak sendiri. 9 bicara retorika tinggi, bicara intelektual, tapi diam ketika para petani, para buruh kemarin setengah mampus ya demo ribuan masyarakat miskin kota, bagaimana membiarkan korupsi menjalar di mana-mana, bahkan mungkin kita menjadi bagian dari korupsi juga itu ya, secara sistemik. Jadi ini perlu disadari juga, ya eling lah kita, jangan merasa sombong, jangan-jangan kita libidonya tinggi, syahwat kekuasaan kita tinggi, besok kita mati, umur udah terbatas. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, satu lagi mungkin tadi dari perwakilan media. Tapi dulu, Mbak, jangan dibatasin dong, diskusi ini lagi menarik. Ini masalahnya rapat umum. Ini baru kita mau mulai. Jangan juga pembicara yang jadi ngomong, kita nggak dikasih pembicara. Oke, ini harus tuntas, Pak. Pertama begini, ya, apa yang ditanyakan oleh abang-abang yang ada di depan ini, ya baguslah. Tapi menurut saya Laude Kamaludin di 98 di Pamret, Bang. Ya, sekarang jadi ketua Jari Raya di Prabowo. Ya. Nah, ini yang harus diingatkan, Bang, bahwa apa yang sudah kita gerakkan dari kawan-kawan 98, hasilnya apa? Kalian ternyata jadi follower. Gitu loh. Bukan menjadinya kayak Erick Thohir, bukan jadinya kayak si Bahlil, bukan jadi kayak siapa-siapa, tapi kalian cuma hanya jadi follower. Dan menurut saya kawan-kawan 98 ini yang di sini menurut saya gagal. Karena apa? Karena kita 25 tahun, Bang, dari tahun 98 sampai 2000. Saya lahir dari 98, Bang, bukan dari 96 atau 91. Saya lahir 98. Ya. Kita punya harapan besar dari kawan-kawan gerakan 98. Setiap konsolidasi pertemuan 98, saya mengetemukan gini bahwa kalian tuh gagal. Gak bisa menjadi agen perubahan. Yang ada sekarang Indonesia hari ini menjadi sangat luar biasa tertindasnya. Untungnya Pak Jokowi hadir. Ya, udah bagus-bagus ngomong jelek. Ya kan? Ya, untungnya Pak Jokowi hadir. Bicara persoalan yang lain. Nah, bagaimana hari ini menurut saya, kawan-kawan 98, pertanyaan saya simpel, Bang. Ada nggak angkatan 98 menjadi menteri? Ada, Muni. Ya, Muni kan 99 ini ya, Bang ya? 80. Ya, oke lah, kita akuin Muni. Ada nggak yang lain? Ada nggak yang lain? Ada nggak yang lain? Nah, kalau kita di sini cuma hanya jadi follower, Bang, nggak bisa menentukan sikap kita. Kita ke depan ini hari ini bicara bagaimana urgensi persatuan nasional ini, urgensi persatuan nasional ini harusnya kita ciptakan. Agendanya kita apa? Pertarungannya kita apa? Pertarungannya hari ini adalah bagaimana kita menjaga Indonesia ini dari sebuah kepentingan global. Terima kasih, Bang. Jangan dibatasi, kita lagi diskusi. Terima kasih. Oke, tolong dari saya. Gini. Saya boleh kali ya, ini karena mau maghrib ini banyak. Moderator bisa bentar aja. Dari mana, Pak? Oke, boleh. 2 menit aja. Oh iya. Tampil bentar. 2 menit aja. Sebentar ya, 2 menit aja. Ya, silakan. Ya, sudah jalan waktunya, ya. Oke. 2 menit, nanti dipotong, nggak apa-apa. Ya. Gua belum tahu nanti. Persatuan Nasional. Ya, Kalau biar rame. tahu gua, roh 98 itu adalah persatuan konsolidasi perlawanan rakyat. Itu satu tuh sebagai ruh. Ya. Yang kedua, kalian nggak apa-apa juga aktivis 98, urgensi persatuan nasional di mata aktivis 98. Persatuan nasional itu adalah persatuan perlawanan rakyat. Itu ruh
Sorry ya, gua bukan mengajari, itu ruh. Yang kedua, persatuan hari ini adalah persatuan relawan untuk memenangkan capres. Untuk memenangkan capres, salah? Tidak salah. Budiman ke Prabowo karena dia tidak dikasih kursi di PDIP. Karena Budiman sebelum masuk PDIP diskusi loh sama gua di LBH tuh. Ton, kita dapat apa? Nih, gua buka nih sekarang. Yang ketiga tuh. Yang keempat. Yang keempat. Bahwa ada teman-teman 98 ya masih ada di jalur Prabowo anjing, Ganjar anjing, Anies anjing, bajingan dan tolol. Tiga-tiganya ini semua partai politik tolol, termasuk gue yang ngomong itu. Silakan, gak apa-apa juga. Nanti aku WhatsApp. Nanti kayak Rocky Gerung lu, Bang. Gak apa-apa juga. Gitu ya. Nah, persatuan ini adalah bagaimana mengembalikan roh. Ketika kawan-kawan ada dikasih kekuasaan, manfaatkan kekuasaan itu untuk mensejahterakan rakyat sebagai tujuan perjuangan kita di 98. Sebentar Roy. Oke, sudah mau 2 menit 30 detik ini. Gua belum catat ini belum, masih 37 detik lagi. Gua punya handphone punya sendiri. Saya juga ini tuh bisa. Ya, gua punya handphone sendiri. Gua mau ingatkan kayak gini kawan-kawannya. Ya, oke lah. Ini kawan-kawannya. Silakan aja kawan-kawan. Tapi apa yang dilakukan kawan-kawan di kekuasaan Jokowi 2 periode, SBY 2 periode, tidak ada yang mensejahterakan rakyat. Ketika kawan-kawan yang mengadvokasi persoalan-persoalan rakyat datang ke kawan-kawan berkuasa di Jokowi, mereka menghindar. Gua salah satunya korban ketika mengadvokasi korban penggusuran Pekayon dan Lampung petani. Mereka menghindar. Ini yang gua hadapin. Jadi persatuan nasional ini bullshit. Bullshit. Kalau dia tidak dikembalikan kepada ruh perjuangan kita 98. Terima kasih, moderator. Terima kasih. Wah, mantap sekali. Walau lewat 1 menit, nggak apa-apa. Tapi terakhir mungkin dari kawan-kawan media ya, sorry, dari CNN, boleh. Ya selamat petang semuanya. Aku dari Ridwan dari CNNindonesia.com. Ini buat Mas Bud sih. Pertama kemarin kan ramai pernyataan Pak Hasim Joyohadikusumo yang menyatakan Bung Budiman bakal sepanggung dengan Pak Prabowo pekan depan. Itu satu yang pertama. Yang kedua, Pak Hasim juga menyatakan bahwa dipastikan Bung Budiman ini sudah mendukung lah istilahnya, mendukung Pak Prabowo di Pilpres nanti. Kemudian terkait tadi ada kabar bahwa hari ini ada pemanggilan dari DPP PDIP, itu bagaimana? Itu aja Mas. Terima kasih. Ya, sebenarnya sudah saya jawab ke Mas Top Green CNN tertulis. Yang sudah saya jawab, ya saya bacakan saja jawabannya karena pengulangan ya, tapi nggak apa-apa. Saya jawab saja. Saya ini kemarin ada jawab pertanyaan gitu, saya jawab ya. Minggu ini saya kebetulan ada podcast dengan Kaisang besok, yang katanya juga Pak Prabowo akan hadir di podcast tersebut meskipun beda jam. Juga tentang acara satu panggung dengan Pak Prabowo memang akan ada acara bareng. Temanya kurang lebih tentang persatuan nasional. Dan saat berjumpa dengan Pak Hasim, memang saya dengan beliau banyak diskusi, membicarakan soal-soal kebangsaan, kerakyatan, dan saya diberi buku Paradoks Indonesia yang ditulis oleh Pak Prabowo. Saya katakan bahwa saya mendukung analisis dan agenda yang ditulis di buku tersebut, dan kemudian diputuskanlah kami untuk berjumpa dan diskusi dengan Pak Prabowo di Jalan Kertanegara beberapa hari kemudian. Setelahnya saya katakan dalam jumpa pers bersama Pak Prabowo di Jalan Kertanegara bahwa Pak Prabowo adalah salah satu pemimpin yang punya cita-cita dan kesamaan agenda dengan saya, sehingga cita-cita itu harus didukung, agenda-agenda harus didukung. Dan menurut saya
terus terang dari orang-orang yang namanya disebut sebagai calon presiden, rasa-rasanya beliau ini yang ada pikiran komprehensif untuk saya pelajari, untuk saya lihat, untuk saya kritisi. Ya, saya adalah orang yang berpolitik dari zaman bahula, dari zaman dulu selalu dimulai dari ide. Karena saya percaya pada ide itu bisa menggerakkan sesuatu. Dan bagi ini juga penting ketika saya diskusi juga dengan Pak Bu Mega, saya pernah diskusi dengan Pak Jokowi, saya diskusi dengan Pak Luhut, saya diskusi juga dengan Pak Andika Perkasa. Sebelum ketemu Pak Prabowo, saya ketemu Bu Mega, ketemu Pak Jokowi, ketemu Andika Perkasa, ketemu Pak Luhut. Saya sampai berkesimpulan ini orang-orang cara berpikirnya sama, concernnya sama, secara strategis melihat faktor-faktor masa depan Indonesia dan dunia itu juga sama. Kalau Bu Mega tekanannya pada soal stunting dan pangan, Pak Jokowi tekanannya pada hilirisasi, Pak Andika Perkasa tekanannya pada clean governance, tata kelola sumber-sumber pertahanan yang bersih, Pak Prabowo tekanannya pada geopolitik dan geostrategi, Pak Luhut tekanannya pada digitalisasi, dekarbonisasi, pendidikan, dan saya pada dana desa. Tapi semuanya sama, tapi masing-masing tokoh-tokoh itu hanya aksentuasinya berbeda. Semua cara pandangnya sama. Ini orang-orang berpengaruh. Tapi kok nggak pada ketemu ya? Itu membuat saya gregetan. Itu membuat saya gregetan. Kenapa tidak saling mendukung antara mereka ya? Itu membuat saya gregetan. Apa karena mereka masih terkena problem eksistensial? Ya sudahlah, karena gua cocok dengan mereka semua dan kebetulan saya bukan siapa-siapa. Saya bukan direktur, saya bukan menteri, saya bukan pejabat, saya bukan pengusaha, saya bukan intelektual, saya bukan struktur partai. Saya adalah partikel bebas. Budiman Sujatmiko itu sama dengan teman-teman, atau mungkin malah teman-teman lebih hebat posisinya. Mang Apul sebagai wakil ketua partai mungkin lebih hebat dari saya. Saya bukan siapa-siapa. Justru karena saya bukan siapa-siapa, saya tanpa beban, saya ketemuin mereka. Saya temuin mereka. Dan kesimpulan saya, cara mereka pada mereka dan apa yang mereka bicarakan, membuat persatuan nasional menjadi harus. Apa yang mereka bicarakan membuat persatuan nasional menjadi harus. Cara mereka membicarakan membuat persatuan nasional menjadi mungkin. Tapi kenapa yang harus dan mungkin faktornya ketemu nggak terjadi juga? Saya mencoba mewakafkan diri melakukan terobosan. Ya kan? Hasilnya mau jadi apa? Di luar kapasitas saya, tapi ini sama militannya, membutuhkan keberanian yang bahkan menurut aku lebih daripada keberanian ketika dulu melawan Soeharto. Ya loh, karena melawan Soeharto yang kita lakukan adalah lawan. Bertemu orang yang pernah berhadapan, yang kita kalahkan adalah diri sendiri. Dengan segala egonya, dengan segala konsekuensinya. Itu. Dan itu yang saya jelaskan pada partai ketika saya dipanggil oleh Pak Komarudin Watubun, ketika saya dipanggil secara informal oleh Pak Hasto, yang saya jelaskan itu dan mereka oke. Gak ada masalah. Ya, masukan-masukan tentu saja ada. Gak ada masalah. Ya, masukan-masukan tentu saja ada. Kira-kira begitu, saya gak bisa lama-lama karena saya ada janji lagi ya. Oke, baik. Oke, masih Bung Makapul ya. Saya ada janji lagi. Terima kasih, tepuk tangan sekali lagi buat Bung Budiman Sujatmiko. Tapi mau mengingatkan nanti tanggal 19 Agustus nanti Bung Budiman juga ada di acara kita ya. Ini masa lupa ya, jadi ada di gestar. Jadi kalau tadi teman-teman 98 semua ya, nanti tanggal 19 Agustus Sabtu depan ya, itu lebih ke anak-anak muda yang berkomedi politik aja, biar nggak tekan kayak tadi ya. Terima kasih sekali lagi untuk semua pemantik diskusi pada hari ini. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka ya, terima kasih.